Assalamualaikum. Selamat pagi para siswa. Apa kabar hari ini? Adakah di antara teman kalian yang menggunakan kacamata? Atau adakah di antara kalian yang menggunakan kacamata? Pernahkah kalian bertanya-tanya kenapa bisa seseorang menggunakan kacamata? Di bagian mana di mata yang membuat seseorang harus menggunakan kacamata? Bagian mata dan fungsinya. Mata adalah organ penglihatan. Mata mendeteksi cahaya dan mengubahnya menjadi impuls elektrokimia pada sel saraf yang membuatnya dapat melihat berbagai benda di sekitar kita. Lalu apa saja bagian mata yang tampak pada mata kita? Alis. Alis mata berfungsi sebagai pelindung mata yang peka dari tetesan keringat yang jatuh dari bagian dahi, air hujan, atau sinar matahari yang berlebihan. Alis mata juga berfungsi sebagai penahan berbagai macam kotoran yang bisa memasuki mata, seperti pasir, debu, dan ketombe. Selain itu, rambut pada alis mata juga menambah kepekaan pada kulit untuk merasakan objek asing yang berada di dekat mata, misalnya serangga yang hendak masuk ke mata. Bulu mata. Bulu mata adalah salah satu rambut pendek yang tumbuh di tepi kelopak mata atas dan bawah. Setidaknya ada 3 fungsi bulu mata pada manusia, yaitu melindungi mata dari debu dan kotoran dengan menangkapnya sebelum masuk ke mata, memicu refleks berkedip jika ada benda asing yang mendekati mata, dan terakhir mengatur atau mengurangi penguapan lapisan air mata pada kornea. Pupil. Pupil mata adalah bagian bulatan berwarna hitam di tengah mata. Adapun fungsi pupil mata adalah sebagai tempat masuknya cahaya ke dalam mata sekaligus mengatur cahaya yang masuk ke dalam mata. Iris. Iris adalah bagian dari mata yang berwarna dan berbentuk cakram. Warna iris bervariasi antara satu individu dengan individu lainnya, mulai dari coklat, biru, hijau, hingga abu-abu. Iris berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang diteruskan ke mata. Di masa kini, iris bisa juga menjadi identitas pengenal manusia dengan akurasi tingkat tinggi. Sebagaimana sidik jari, iris ini bersifat unik karena teksturnya berbeda dari satu individu dengan individu lainnya. Bahkan antara mata kanan dan kiri pun berbeda. Lipatan mata. Lipatan atau kelopak mata yaitu bagian mata yang paling terlihat, berupa lipatan kulit lunak di atas dan di bawah mata. Lipatan kulit ini merupakan yang tertipis di tubuh dan mengandung otot untuk gerakan membuka dan menutup. Kelopak mata manusia berfungsi untuk melindungi bagian dalam mata dan menjaga kelembaban di permukaan mata secara konstan dengan menyebarkan air mata. Selain itu, lipatan ini juga melindungi kornea mata dari masuknya benda asing. Sklera atau selaput putih. Sklera adalah bagian berwarna putih dan keras pada bola mata. Sklera yang terbentuk dari jaringan ikat ini berfungsi untuk mempertahankan bentuk bola mata dan melindungi bagian penting di dalam mata, seperti retina dan lensa mata. Lalu bagaimana dengan bagian dalam mata? Ada apa saja di dalamnya? Kornea. Kornea adalah lapisan transparan yang menutupi bagian berwarna pada bola mata. Kornea adalah jaringan yang sensitif atau peka rangsang, karena termasuk bagian tubuh yang paling banyak dilalui jaringan saraf. Fungsi utama kornea adalah membiaskan, membelokkan, dan memfokuskan cahaya yang masuk ke mata. Dalam proses melihat, cahaya masuk perlu dibiaskan oleh kornea menuju lensa mata, kemudian diteruskan ke retina. Lensa. Lensa mata atau kristalin adalah bagian mata yang lunak dan transparan, terletak di belakang pupil dalam bilik mata belakang. Pada fungsi pembiasan cahaya, lensa mata memfokuskan cahaya yang masuk ke mata agar sampai ke makula. Daya akomodasi lensa sangat membantu menyesuaikan dengan besar kecilnya cahaya saat mata memandang objek tertentu. Otot silaris. Otot siliaris merupakan otot yang terletak di dalam mata, khususnya di badan siliaris. Otot siliaris ini berbentuk cincin dan melekat pada lensa oleh serat, yang masing-masing merupakan ligamen suspensorium lensa. Salah satu fungsi otot siliaris adalah untuk menahan dan melakukan pengontrolan dari pergerakan lensa di mata. Retina. Retina mata adalah lembaran transparan tipis di bagian belakang bola mata yang sensitif terhadap cahaya. Secara utamanya, fungsi retina adalah untuk menangkap rangsangan cahaya dan mengaturnya menjadi informasi visual yang kemudian dikirim ke otak melalui saraf optik. Saraf mata. Saraf mata merupakan bagian dari retina. Saraf mata pada dasarnya berfungsi sebagai saluran yang mengirimkan informasi sensorik dari mata ke otak.
Saat saraf mata bekerja, saraf-saraf ini akan menangkap cahaya dan gambar yang ditampilkan pada retina untuk kemudian diubah menjadi impuls listrik yang selanjutnya dikirimkan ke otak. Selain itu, saraf mata juga berperan untuk mengatur refleks mata terhadap jumlah cahaya yang masuk, yakni dengan cara menyempit dan melebar. Itulah bagian-bagian pada mata kita. Baik bagian luar ataupun bagian dalamnya, mari kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menjaga kesehatan mata kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Terus belajar bersama Bimbel El Fikri dan jadilah bintang di kelasmu.